Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini, kita akan membahas kisah Nabi Idris alaihissalam dan akan terus update membahas segala tentang sejarah dan kisah Islam. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Bismillah, mari kita mulai. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, berilmu, dan memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Dalam Al-Quran, nama Idris disebutkan dalam beberapa ayat, dan beliau diakui sebagai salah satu nabi yang memiliki keistimewaan. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Syits alaihissalam, yang merupakan putra Nabi Adam alaihissalam. Beliau lahir di sebuah daerah yang dikenal sebagai Mesopotamia, di mana masyarakat pada waktu itu mulai mengalami kemunduran moral dan spiritual. Idris AS tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan, di mana banyak orang mulai menyimpang dari ajaran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya untuk mendakwahi keturunan Kabil, salah satu putra Adam yang durhaka. Allah menurunkan kepadanya sahifah, atau lembaran yang berisi ajaran-ajaran untuk disampaikan kepada umatnya. Nama asli Nabi Idris adalah Hunu. Nama Idris berasal dari kata darasa, yang artinya belajar. Nama itu diberikan kepadanya karena sejak kecil, ia sangat tekun mempelajari kitab suci dari Nabi sebelumnya, yang juga kakek moyangnya, yaitu Nabi Adam dan Syits. Ia juga memiliki julukan lain, yaitu Asal al-Usud, yang artinya singa dari segala singa. Itu karena ia sangat kuat, gigih dan berani dalam memerangi kekufuran. Idris AS dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam belajar dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Beliau juga dikenal sebagai pelopor dalam berbagai bidang, termasuk astronomi, matematika, dan penulisan. Ketika umat manusia semakin jauh dari ajaran Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Idris untuk memberikan petunjuk dan mengingatkan mereka tentang pentingnya beriman kepadanya. Idris menyampaikan wahyu yang diterimanya dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Beliau mengajak umatnya untuk kembali kepada jalan yang benar, menghindari kemaksiatan, dan beribadah kepada Allah. Nabi Idris alaihissalam dianugerahi beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat yang terkenal adalah kemampuan beliau untuk berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat sabar dan tawakal dalam menghadapi berbagai cobaan. Meskipun Nabi Idris alaihissalam memiliki banyak pengikut, beliau juga menghadapi banyak tantangan dan penolakan dari orang-orang yang tidak mau menerima ajarannya. Banyak di antara mereka yang menganggap beliau sebagai orang gila atau sesat. Namun, Idris alaihissalam tetap teguh dalam keyakinannya dan terus berusaha untuk menyebarkan kebaikan. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Idris alaihissalam adalah ketika beliau diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Idris alaihissalam adalah seorang yang sangat jujur dan seorang nabi. Kenaikan beliau ke langit merupakan tanda penghormatan dari Allah atas dedikasi dan perjuangan beliau dalam menyebarkan wahyunya. Suatu hari, Idris dikunjungi seorang tamu aneh. Selama beberapa hari, tamu aneh itu menginap dan beribadah bersama Idris. Namun, saat disuguhi makanan, tamu itu menolak. Setelah diselidiki, ternyata tamu itu adalah malaikat Israel pencabut nyawa yang menyamar menjadi seorang pria. Idris seorang hamba Allah yang sangat syaleh dan tekun beribadah. Ia melakukan amalan yang sungguh sulit dilaksanakan oleh manusia lain. Ia berpuasa sepanjang masa dan beribadah sepanjang malam. Malaikat akan mengantarkan makanan dari surga setiap Idris berbuka puasa. Karena ketekunannya beribadah dan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat Idris. Ketinggian derajat Idris itulah yang membuat malaikat Israel rindu dan ingin bertemu dengan Idris. Ia datang bukan untuk mencabut nyawa Idris. Idris AS semakin tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lalu meminta malaikat Israel mencabut nyawanya. Ia ingin merasakan sakitnya saat sakaratul maut. Namun, setelah itu, ia minta dihidupkan kembali. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel pun mencabut nyawa Idris pelan-pelan. Ruh Idris lalu diangkat ke langit. Di sana Idris minta diantar melihat surga dan neraka oleh malaikat. Idris pun bisa merasakan pedihnya siksa di neraka dan nikmatnya surga. Ketika masuk ke dalam surga, Idris meletakkan sandalnya di bawah salah satu pohon di surga. Saat Idris keluar dari surga, tiba-tiba Idris berkata,
Sandalku tertinggal di surga. Aku harus kembali lagi ke surga. Setelah itu, Idris memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengizinkan dirinya tetap tinggal di dalam surga. Karena kesalehan dan ketaatan Idris, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan keinginan Idris tinggal di surga selamanya. Idris adalah salah satu dari 4 nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hidup sampai sekarang. Ketiga nabi lainnya adalah Isa, Khidir, dan Ilyas. Saat Isra Miraj, Nabi Muhammad sempat bertemu dengan Idris di langit ke-6. Warisan Nabi Idris alaihissalam tidak hanya terletak pada ajaran-ajarannya, tetapi juga pada semangat pencarian ilmu dan pengetahuan. Beliau menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dalam tradisi Islam, Nabi Idris alaihissalam juga dianggap sebagai pelopor dalam bidang penulisan dan ilmu pengetahuan. Nabi Idris alaihissalam adalah contoh teladan bagi umat manusia dalam hal keimanan, ilmu pengetahuan, dan ketekunan. Kisah hidup beliau mengajarkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk menuntut ilmu, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup Nabi Idris salam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.